Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kali ini kita kembali ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Kak. Dan untuk penonton Resa SN, edisi ulas berita kita hari ini masuk ke 255, Minggu 15 Desember 2024. Dan kita udah sepakat ya, malam ini akan membahas masih seputar perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel yang sudah beberapa kali masuk persidangan ya. Dan kebetulan Dedi sebagai redaktur pelaksana meliput langsung dan mengikuti langsung persidangan ini ya. Dan beritanya sudah kita terbitkan Dedi running di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com. Dan ini langsung Dedi yang ngetiknya ya dan mengeditnya ya. Dan kita pilih isu-isu yang disukai oleh pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam ini kita akan membahas khusus tentang aliran uang Dik ya. Aliran uang dalam perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Silakan Dedi membahasnya. Yang pertama tentang aliran uang ini. Ya, kita sebut dulu nama perkaranya, yakni dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel yang rugikan negara 495 miliar. Di mana dalam perkara tersebut tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Lahat telah membacakan surat dakwaan di dalam persidangan ke-6 terdakwa yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang. Di mana dalam dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengungkap aliran uang yang mengalir kepada 3 terdakwa yang merupakan pihak dari yang merupakan pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera dan 3 terdakwa lagi yang merupakan ASN di Kabupaten Lahat, yaitu ASN di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, Kak. Oke, Ded ya, karena kita sepakat tadi membahas tentang aliran uang, kita coba bahas sedikit demi sedikit ya. Di persidangan terungkap dari 6 terdakwa ini jaksa mengungkapkan atau merinci tentang aliran uang ya. Ada ketiga terdakwa yang pihak swasta dan ada juga ke pihak ASN. Mungkin jadi yang ke pihak swastanya dulu, silakan mengulasnya. Ya Kak, dalam perkara tersebut tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel dan Kejari Lahat dalam dakwaannya mengungkapkan bahwa dalam perkara ini kan PT Andalas Bara Sejahtera melakukan penambangan di wilayah izin BUMN PT Bukit Asam Tbk dengan mengambil dan menjual batu bara di lahan tersebut. Dikatakan JPU dari hasil penjualan batu bara yang diambil dari wilayah lahan PTBA tersebut, ketiga terdakwa yang merupakan pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera menerima sejumlah uang di mana uang tersebut dikatakan JPU dari seluruh penjualan batubara yang diambil dari lahan PTBA mulanya masuk ke rekening ke perusahaan. Selanjutnya setelah masuk ke rekening perusahaan PT Andalas Bara Sejahtera, 50%-nya dibagi oleh 3 terdakwa sesuai dengan saham mereka masing-masing di perusahaan tersebut. Oh, jadi ditransfer ke rekening pribadi ya? Iya. Kemudian untuk 3 terdakwa ASN juga terungkap di persidangan, Dit ya? Terungkap tentang aliran uang ini. Jadi masih ingat, silakan mengulasnya. Ya, dalam persidangan tim jaksa penuntut umum Kejati Sumsel dan Kejari Lahat mengungkapkan aliran uang yang mengalir kepada 3 ASN di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat yang merupakan terdakwa dalam perkara tersebut di mana dikatakan JPU bahwa aliran uang yang mengalir kepada 3 terdakwa mulanya diberikan oleh pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera kepada saksi yang merupakan kasih di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat melalui transfer Dan selanjutnya kasih tersebut memberikan uang kepada ketiga terdakwa dengan cara ditransfer dan diberikan secara langsung Kemudian pada saat jaksa menguraikan atau membacakan dakwaan tentang aliran uang kepada 3 swasta dan 3 terdakwa ASN ini, ke-6 terdakwa ikut hadir kan?
Di persidangan terdakwa ikut hadir, Kak. Bagaimana merespon mereka, Den? Mereka karena hal tersebut merupakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, terdakwa hanya duduk terdiam di persidangan, Kak. Kemudian sempat terungkap juga di persidangan itu transfer itu dilakukan kepada 3 ASN yang terdakwa itu secara rutin, Den, ya? Iya, Kak. Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum mengungkapkan, Kak, ya, bahwa transfer uang tersebut ditransfer secara bertahap karena menurut tim jaksa penuntut umum perkara dugaan kasus korupsi batubara ini merupakan perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa secara berlanjut, Kak, ya. Menurut jaksa penuntut umum secara berlanjut tersebut ya ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Kak. Kemudian kita bicara tentang kerugian akibat aktivitas pertambangan yang mengambil lahan PTBA. Ya. Ada nominal kerusakan lingkungan yang dibacakan oleh jaksa, Dan, ya. Iya, Kak. Silakan Dede mengulasnya. Ya, dalam persidangan jaksa penuntut umum mengungkapkan, Kak, ya, bahwa dalam perkara tersebut terjadi kerugian negara dari kerusakan lingkungan, di mana menurut jaksa penuntut umum kerusakan lingkungan tersebut berupa lubang, Kak, ya, dampak dari aktivitas tambang batubara yang dilakukan oleh PT Andalas Bara Sejahtera. Dikatakan jaksa penuntut umum dari penghitungan ahli diketahui jika jumlah kerugian negara dari kerusakan lingkungan tersebut sebesar 6,2 miliar, Kak. Oke, kemudian Kejati juga pernah mengungkapkan waktu ekspos ya, tentang kerugian negara secara keseluruhan. Jadi masih ingat, silakan. Ya, mulanya saat ekspos di Kejati, Kak, ya. Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH mengungkapkan bahwa saat itu kerugian negaranya sekitar 500 miliar, Kak, ya. Namun dalam persidangan jumlah kerugian negara tersebut berubah saat dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum di persidangan, di mana dikatakan oleh jaksa penuntut umum jika kerugian negara secara keseluruhan dalam dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel ini berjumlah 495 miliar, Kak. Lanjut ulas berita lagi kita, penonton SSN masih tentang aliran uang dalam perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel. Sebenarnya DNE sebelum persidangan terjadi, waktu dugaan korupsi ini masih ditangani Kejati Sumsel ya, masih proses penyidikan, itu secara samar-samar pihak Kejati sudah mengungkapkan kepada SN ya, bahwa penetapan sebagai tersangka waktu itu, Den, ya, belum terdakwa, Den, ya? Belum, Pak. Itu sudah berdasarkan alat bukti ya. Salah satunya tentang aliran-aliran uang, Den, ya. Dan Dedi bisa mengulasnya. Ya, dalam perkara tersebut mulanya Suara Nusantara memang mendapat informasi tersebut, Kak, ya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan mengkonfirmasinya kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, di mana dikatakan Umaryadi SMH bahwa penetapan para tersangka dilakukan oleh Kejati Sumsel berdasarkan alat bukti, Kak, ya, alat bukti yang kuat dari hasil proses penyidikan dan pemeriksaan saksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Kemudian terkait aliran uang dalam tersebut dibenarkan oleh Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH. Namun Umaryadi SMH mengungkapkan jika terkait bukti transfer nanti akan diungkap di persidangan para terdakwa, Kak. Kemudian ini menarik juga, Den, ya. Ada yang membagikan uang tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dan ada permintaan dari para terdakwa untuk yang membagikan uang ini juga dijadikan tersangka. Pernah kita jadikan judul berita di Suara Nusantara edisi cetak, Den, ya. Silakan Dede mengulasnya. Ya, hal tersebut diungkapkan oleh para terdakwa melalui masing-masing penasihat hukumnya, Kak, ya. Di mana dengan agenda persidangan eksepsi, ya ini keberatan para terdakwa atas dakwaan dari jaksa penuntut umum, di mana dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, kuasa hukum dari 3 ASN yang merupakan terdakwa dalam perkara tersebut meminta agar Kasih yang bekerja di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat yang kala itu menjabat, yang perannya membagikan uang kepada ketiga ASN untuk dijadikan tersangka atau terdakwa dalam perkara tersebut, Kak. Di persidangan terungkap, deh, pemberian uang ini dari dakwaan jaksa penuntut umum itu diungkap bahwa ada aliran uang, Kak, ya, yang diberikan secara transfer. Kemudian jaksa penuntut umum juga mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut ditemukan bukti, Kak, ya, bukti catatan pemberian uang yang diberikan kepada 2 ASN yang merupakan kasih dalam perkara tersebut secara bertahap dalam periode
2 sampai 3 minggu per bulan. Diberikan secara berkala ya. Berikan secara berkala. Berapa minggu sekali tadi kan? Dalam 1 bulan 2 sampai 3 minggu sekali, Kak. Oke, dan itu diungkapkan oleh jaksa dalam dakwaan ya? Ya. Oke, penonton SN, kita lanjut ulas berita lagi ya, dan untuk kita umumkan bahwa berita yang kita ulas dalam lensa SN khusus ulas berita ini sudah terbit ya di Suara Nusantara edisi paper dan koran SN.com ya. Dan berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com itu dari dakwaan ya. Ya. Dan dakwaan ini ada statement dari Kapenkum ya. Kapenkum Kajati Sumsel ya, Fani Yulia Ekasari bahwa boleh dibuat untuk publikasi ya, dan dibuat berita ya, karena persidangannya juga terbuka untuk umum. Kemudian tentang aliran uang ini juga ya, ini waktu persidangan bagaimana menurut hakim? Ya, majelis hakim ya diketuai oleh Fauzi Isra SMH, didampingi oleh hakim anggota Haji Wahyu Agus Susanto SMH dan Fitriadi SMH. Terkait aliran tersebut ditegaskan oleh majelis hakim bahwa dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait aliran uang yang diterima para terdakwa secara jelas diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Terkait hal tersebut, hakim menegaskan bahwa eksepsi yang diajukan oleh 3 ASN dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat dalam perkara tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan pembuktian, Kak. Oke ya, agenda persidangan berikutnya apa nih, Det? Agenda persidangan berikutnya JPU akan menghadirkan para saksi dalam persidangan ke-6 terdakwa tersebut, Kak. Dan koran SN akan terus ya. Running membuat berita ini sampai vonis nanti ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada penonton lensa SN. Sampai siang tadi saya banyak menerima masukan dan ada juga menerima telepon dan WA yang menanyakan perkembangan terkini dari perkara dugaan korupsi batubara ini ya. Dan banyak yang memberikan apresiasi untuk SN yang secara rutin membuat perkembangan ya, detail sekali untuk persidangan dugaan korupsi batubara di Sumsel ini. Seru dan menarik Ded ya kalau kita bicara tentang aliran-aliran uang dalam perkara dugaan korupsi batubara ini, Ded ya. Iya, Kak. Dan apalagi ini jaksa penyidik ya, menyimpan ya, bukan menyimpan ya, memegang bukti ya, transfer bukti ya, aliran uang dalam perkara dugaan korupsi ini ya. Dan tentang aliran uang ini juga saya ingat ini wawancara dengan mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji ya, yang meminta Kejati untuk membuktikan aliran uang ya dalam perkara dugaan korupsi ini. Tapi waktu itu perkara ini masih ditangani Kejati ya, masih jauh sebelum persidangan ya. Tapi beritanya masih bisa diklik di koran SN.com ya. Mungkin jadi masih ingat beritanya, silakan mengulas. Ya, Pak Susno Duaji sebagai tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Reskrim Polri, Kak ya. Ketika itu di saat perkara ini masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumsel, meminta agar Kejati Sumsel mengungkap aliran uang dalam dugaan kasus korupsi batubara tersebut, Kak ya. Dikatakan Pak Susno Duaji, Kejati Sumsel harus mengungkap aliran uang dalam perkara tersebut karena jumlah kerugian negaranya disebutkan oleh Pak Susno cukup besar, Kak ya. Selain itu Pak Susno Duaji juga meminta agar Kejati Sumsel mengungkap terkait dugaan korupsinya karena perkara ini mengangkut dengan aliran uang dan juga perkara dugaan tindak pidana korupsi, Kak. Dan saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Susno yang sudah memberikan komentar untuk banyak berita ya di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Dan untuk penonton lensa SN teruslah memberikan masukan-masukan positif agar kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan untuk tema-tema ulas berita silakan memberikan usul langsung DM kepada Instagram Koran SN atau WA atau menghubungi saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Oke, persidangan dugaan kasus korupsi batubara Sumsel ini akan kembali digelar pada Senin besok, Kak ya, tanggal 16 Desember 2024 di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana tim jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi sekitar 11 saksi, Kak ya. Hal tersebut diungkapkan jaksa penuntut umum
di dalam persidangan saat sidang sebelumnya digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Oke, Ded, ya, sepertinya kita sudah di ujung ulas berita, Ded, ya. Iya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja, Ded. Jadilah dirimu sendiri walau terkadang harus melawan arus. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucikmat bersama Dedi Suendra, izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.